Allahu 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 Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Islam yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini menginjak pada bulan Ramadan, hari ketiga dari bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Sebagaimana sudah diumumkan bahwa tiap subuh insyaallah, kecuali hari Sabtu dan Ahad dan hari tanggal merah, kita akan membahas di sini secara rutin sampai akhir Ramadan insyaallah tema 15 menit bersama ayat-ayat takwa. Pada tahun kemarin kita telah menyelesaikan atau kita anggap selesai walaupun belum selesai 15 menit bersama ayat-ayat puasa ya, puasanya sudah selesai, tinggal ketakwaannya yang belum. Makanya pada setiap pagi kita akan membahas ayat-ayat takwa dalam Al-Quran. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentunya dari awal surat, yaitu surat Al-Baqarah. Karena kalau surat Al-Fatihah nggak ada kata-kata takwa, kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di sini ada kata takwa. Tentunya membahas ayat ini harus dibahas ayat sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya adalah alif lam mim. Ini adalah huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat. Untuk huruf yang jumlahnya 3, di dalam Al-Quran ada 13 surat yang memulai huruf dengan 3 ya, alif lam mim. Maknanya apa alif lam mim ini ya, para ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling selamat bahwa maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksud daripada huruf-huruf yang terputus ini adalah untuk memberikan peringatan ya, kepada orang yang mau mendengar ya. Jadi ini namanya meminta perhatian kepada orang yang mendengar Al-Quran ini, bahwa yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang penting. Sebagaimana kalau kita mengumumkan sesuatu, kita akan katakan pengumuman, ini penting, dan seterusnya. Halo, ya. Perhatian. Nah, kemudian baru disampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Ini yang makna daripada huruf-huruf muqatta'ah menurut pendapat yang lebih benar. Ya. Alif lam mim. Dan biasanya setelah ada peringatan seperti ini, biasanya diikuti dengan penjelasan tentang Alkitab, tentang Al-Quran. Ini betapa pentingnya Al-Quran, karena selalu diberikan peringatan sebelum disampaikan. Seperti dalam ayat ini, alif lam mim dzalikal kitab. Alif lam mim dzalika itu Alkitab. Tapi maksudnya adalah ini ya, dzalika itu ini, bukan itu. Kenapa dipakai kata dzalika itu menunjukkan penting ya. Sesuatu yang dekat ya, kemudian digunakan isyarat
isyarat jauh itu menunjukkan pentingnya apa yang diisyaratkan itu. Mestinya hadzal kitabul la raiba fi. Tapi Allah menggunakan kata-kata dzalika, itu loh. Jadi kalau bahasa kita itu loh. Atau ini loh, itu loh kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya kitab ini sangat penting. Menggunakan kata-kata alif lam al-kitab. Ya, itu menunjukkan bahwa kitab ini dimaksud adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi bahasa dalam Al-Quran itu kadang disebut Al-Quran, kadang disebut dengan kitab, kadang disebut dengan apa yang diwahyukan Allah, dan seterusnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini la nafiyah. Para ulama menjelaskan la nafiyah itu biasanya mengandung sesuatu yang kebalikannya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, berarti Al-Quran ini sempurna. Ini kitab sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Saya teringat dengan kisah salah seorang mu'allaf yang sekarang menjadi dai terkenal di Indonesia. Ketika dia menceritakan dulunya kenapa dia masuk Islam, salah satunya karena mendengar ayat ini. Waktu kafir itu mendengar ayat ini, dzalikal kitabu la raiba fi, dia kaget. Ini ada orang menulis buku tetapi mengatakan dengan tulisannya itu, ini tulisan pasti bagus, tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada seorang penulis pun di dunia ini kecuali akan mengatakan kitab saya ini ada kekurangannya. Termasuk saya nulis banyak buku, pasti di awalnya itu kita berikan mukaddimah, kata pengantar, ya, bahwa kitab ini tentunya belum sempurna. Tentunya kitab ini masih banyak kekurangannya. Maka mengharap para pembaca untuk memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan kitab ini. Itu pasti seperti itu. Nah, ini ada orang menulis buku kemudian mengaku bahwa buku ini paling sempurna di dunia, tidak ada kekurangan sedikit pun, bahkan menantang orang lain untuk mendatangkan kekurangannya. Seluruh dunia ditantang, ayo mana kekurangannya, cari. Ini pikiran mu'allaf ini. Maka kemudian dia mencari kitab apa sih, kok pede banget gitu kan. Kemudian dia berusaha mencari tahu tentang kitab ini, dan ternyata sudah banyak orang sejak zaman dahulu, sejak di awal diturunkan kitab ini, orang-orang berusaha mencari kekurangannya, tapi gagal terus sampai zaman sekarang. Maka kemudian dia merasa tertarik dengan kitab ini, dan benar memang sampai sekarang kitab ini sempurna, tidak ada satupun yang bisa membuktikan kekurangannya, dan tidak ada satupun yang bisa mengikuti atau mendatangkan seperti kitab ini, walaupun cuma satu surat, ya, walaupun cuma satu ayat. Maka kemudian dia menyatakan diri masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena mendengar ayat kedua dari surat Al-Baqarah ini, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Ya, ini mulai ayat-ayat takwa. Hudan yaitu petunjuk. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Jadi ini tujuan hudan di sini sebagai tujuan daripada diturunkannya kitab. Hudan lil muttaqin, tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Lalu tadi enggak bertakwa dapat petunjuk. Maka di dalam ayat lain disebutkan hudan linnas, bagaimana dalam surat Al-Baqarah 185. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ya, linas iya, salah satunya adalah mu'allaf tadi, orang kafir yang masuk Islam gara-gara mendengar kitab hudan linnas. Ya. Makanya manusia yang kepengen dapat hidayah itu harus merujuk kepada Al-Quran. Makanya muttaqin adalah satu-satunya kelompok yang bisa mengambil manfaat daripada
Al-Qur'an ini hudan lil muttaqin. Sebagian ulama mengatakan bahwa hidayah ada dua. Hidayatul taufik dan hidayatul bayan. Orang muttaqin dapat dua hidayah. Ya. Yaitu hidayatul al-bayan. Hidayatul bayan itu petunjuk ilmu yang diberikan manusia. Ya, itu hidayatul bayan. Kita mendengar ini para hadirin, kita semuanya insya Allah dapat hidayatul bayan. Karena mendengar keterangan bahwa Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Tapi tidak semua yang ada di sini kemudian bisa mengamalkan semuanya. Tidak semuanya bisa paham. Nah, itu baru hidayatul taufik. Jadi orang muttaqin itu orang yang mendapatkan hidayatul bayan, mendapatkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, dan dapat hidayatul taufik karena dia memahami keterangan itu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu muttaqin. Adapun manusia itu hanya mendapatkan hidayatul bayan. Jadi bisa diartikan hudan linnas adalah hidayatul bayan kepada manusia. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, itu maksudnya hidayatul bayan. Jadi Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, penjelasan umum. Tetapi belum tentu manusia itu dapat hidayatul taufik kecuali orang-orang muttaqin. Yang dapat hidayatul taufik yaitu mengamalkan apa yang dia dengar dari keterangan itu. Itu untuk menggabung antara hidayatul bayan dan hidayatul taufik, atau menggabung antara hudan lil muttaqin dan hudan linnas. Ya. Muttaqin. Ya, muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa. Maksud saya orang bertakwa ini, nah ini ingin saya sampaikan. Jadi bertakwa itu tidak harus puasa, tidak harus dari puasa saja. Kan kita biasanya setiap tahun mesti mendengar ayat-ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi jarang orang menyampaikan bahwa muttaqin ini la'allakum tattaqun itu dengan membaca Al-Qur'an. Ya, dengan mempelajari Al-Qur'an juga takwa. Dalilnya apa? Ayat ini hudan lil muttaqin. Jadi takwa itu salah satu caranya adalah merenungi, mentadaburi Al-Qur'an. Takwa sendiri maknanya adalah ya menjadikan antara dia dan neraka sebagai penutup. Jadi penutup tameng antara dia dan neraka. Takut kepada Allah, takut kepada api neraka. Secara umum seperti itu. Kalau takwa menurut Umar bin Khattab, ya, atau menurut beberapa sahabat yang lain, bahwa takwa adalah Anda berjalan di atas jalan yang banyak durinya, yang banyak pecahan kacanya, sehingga Anda berjalan hati-hati, itulah takwa. Ya, kalau menurut Imam Ali dan sebagainya juga banyak takwa, yaitu adalah takut kepada Allah. Kemudian takwa adalah al-qanaah bil qalil, al-khaufu minal jalil, wal qanaatu bil qalil, wal istidad liyaumir rahil, wal amalu bitanzil. Takwa ada 4 menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, yaitu takut kepada Allah dan mengamalkan Al-Qur'an. Di sini berarti wal amalu bitanzil cocok dengan hudan lil muttaqin. Wal amalu bitanzil, kemudian wal qanaatu bil qalil, takwa itu hidupnya sederhana. Sekarang kan ada muttaqin tapi kaya raya, ya, namanya Zainal Muttaqin. Ya. Ada Muhammad Muttaqin tapi hidupnya boros, ya, berfoya-foya, itu enggak benar. Muttaqin itu hidupnya qanaah, hidupnya sederhana walaupun uangnya banyak. Karena salah satu makna takwa adalah al-qanaatu bil qalil. Maka sebelum memberikan anak kita ya, namanya Muttaqin atau Zainal Muttaqin atau Muhammad Muttaqin atau Muttaqin Salam, ya, hendaknya harus dididik tentang qanaah, ya. Al-qanaatu bil qalil wal istidad liyaumir rahil, persiapan untuk hari di mana kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa secara umum, ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Fokus kita adalah makna takwa di dalam ayat ini. Apa makna takwa di sini? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Takwa menurut Al-Qur'an ini ada pertama kali adalah orang-orang yang beriman kepada ghaib.
Sebagaimana kita ketahui, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Jadi yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Gaib adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Ini penting, Pak. Ya. Ternyata ya, kualitas iman kita itu diukur dari kepercayaan kita kepada yang gaib. Maksudnya kalau Allah kita tidak melihat Allah, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa puasa dikatakan takwa? Karena orang puasa itu pasti dia yu'minuna bil ghaib. Kenapa? Kalau dia tidak yu'minuna bil ghaib, ngapain dia puasa? Puasa itu tidak makan, dia tidak minum, dan tidak ada yang ngawasin. Makanya disebut dengan takwa, yu'minuna bil ghaib, yang ngawasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan, kalau seandainya filosofi cara berpikir orang puasa ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari, selesai itu. Tidak ada penipuan, tidak ada penggelapan, tidak ada manipulasi, tidak ada korupsi, karena benar-benar menerapkan filosofi puasa pada kehidupan sehari-hari, yaitu maknanya adalah takut kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita tidak melihat siapa yang ngawasin kita. Allah yang ngawasin kita, kita tidak melihat Allah. Itulah setinggi-tinggi derajat takwa, atau orang menyebutnya al-ihsan. Al-ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Takwa ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kan itu salah satunya puasa, ihsan itu. Maka puasa juga bisa disebut dengan ihsan, karena seakan-akan Allah melihat kita, seakan-akan kita melihat Allah. Seandainya kita tidak melihat Allah, maka Allah melihat kita. Ya, jadi takwa ihsan itu hampir sama maknanya dan terkandung pada ibadah puasa. Maka di sini penekanannya adalah yu'minuna bil ghaib. Yang gaib itu siapa? Allah. Siapa lagi? Malaikat. Ya, malaikat itu ikut hadir dalam pengajian kita ini, cuma kita nggak lihat. Kita yakin aja ada malaikat di pojok sana, pojok kanan, pojok kiri, di belakang orang nyoteng itu juga ada malaikat, di balik sater itu juga ada malaikat. Kita percaya walaupun kita nggak lihat. Siapa lagi selain malaikat? Jin. Jadi jin itu ada, Pak. Karena jin sendiri dari kata janna, ya, janna, jinnah, jin, janana, jim, non, itu artinya sesuatu yang tidak terlihat. Ya, seperti janin, itu bayi yang ada dalam perut, nggak kelihatan. Jannatun, itu adalah surga. Surga itu maksudnya adalah pohon-pohonnya rindang. Kalau kita masuk di situ nggak kelihatan dari luar, itu namanya surga. Tapi kalau ya pohonnya kecil-kecil itu namanya taman. Ya, beda, itu bukan jannah tapi taman. Ya, taman bermain anak-anak. Ya, jadi harus dibedakan. Jannah itu berarti rindang, tidak kelihatan orang di dalamnya. Ya, junnatun itu perisai. Kalau kita menguasai 3 kosakata, setiap bahasa itu sudah bisa menguasai mungkin 10 sampai 20 kosakata yang lainnya, karena cuma dibulak-balik, ditambahin, difatkahkan, dikasrohkan, didomahkan, maknanya muter-muter. Ya, junnatun tameng, kalau jinnat janin itu bayi kecil, ya. Jununun, ya, majnun itu orang yang gila karena otaknya nggak kelihatan. Ya, semua otak kita juga nggak kelihatan ini. Maksudnya otaknya hilang, nggak bisa berpikir lagi. Otak kita masih ada, alhamdulillah. Yaitu junun. Jin sendiri adalah makhluk yang tidak kita lihat, ya. Min innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Jadi di dalam surat Al-A'raf, dia itu melihat kita tapi kita enggak melihat mereka. Tadi surat Al-A'raf dibacakan. Ya. Nah itu, jadi jin itu ada sesuatu yang enggak kelihatan. Ini gaib, termasuk gaib. Apalagi, Pak? Neraka, surga. Maka dalam surat Tahajud itu mukaddimahnya atau doa iftitah ini disebutkan wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Itu penting. Ini iman bil ghaib. Jadi walaupun kita nggak lihat surga, udahlah, adalah. Kita nggak lihat neraka, adalah neraka. Ya, itu harus percaya langsung. Ya. Apalagi yang nggak kelihatan, Pak. Azab kubur, ya, alam kubur, itu harus percaya. Walaupun kita nggak lihat, dan seterusnya sangat banyak sekali. Ya.
yu'minuna bil ghaibi. Itu wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bedanya apa? Yang pertama ini adalah pergerakan hati, pekerjaan hati. Orang menyebutkan al-amal, amalul qalbi. Ya, perbuatan hati ini justru yang lebih penting daripada perbuatan anggota badan. Yang paling penting dalam ibadah kita adalah perbuatan hati. Kayak tadi sholat kita. Sholat itu kan ya takbiratul ihram, berdiri, ruku', sujud, tahiyat, membaca Al-Quran, khatam 1 juz, Masya Allah. Ya, itu nomor 13. Ya, itu hanya amalan anggota badan kita. Itu baru Islam, para hadirin. Kita puasa, kita membaca Al-Quran, kita sholat, itu baru Islam, belum iman. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kita itu baru Islam. Kapan imannya? Kalau masuk hati, Pak. Kita sholat masuk hati, hati kita bergetar. Ya, ketika dibacakan Al-Quran bergetar. Kita bergetar enggak? Ya kadang bergetar, kadang tidak. Kadang ngantuk, kadang melamun. Ya makanya yang diterima oleh Allah itu hanya yang kita paham dan yang masuk dalam hati. Ya, termasuk puasa. Kita bisa maknai puasa enggak? Ya, kalau hanya puasa saja baru Islam, belum iman. Maka kita harapkan pada hadirin sebagaimana pernah kita sampaikan di awal bulan Ramadan kemarin bahwa baca Al-Quran kita harus dirubah. Jangan sekedar Islam saja. Tapi baca Al-Quran kita harus pada tingkatan iman. Yaitu ketika membaca Al-Quran itu tahu maknanya. Ya, bukan hanya tahu maknanya, tapi kita merasa bahwa Quran itu menambah iman kita. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita kiaskan awal surat Al-Baqarah dengan awal surat Al-Anfal, klop bahwa yang paling penting itu mukminuna haqqan atau muttaqina haqqan adalah amalan hati dulu sebelum amal perbuatan anggota badan. Ya. Banyak orang munafik yang Masya Allah sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya luar biasa, Pak. Tetapi mereka nggak masuk dalam hati, dalam perasaan. Maka para ulama menjelaskan ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang menyentuh hati, yang menggerakkan perasaan, ya, yang merubah amal perbuatan kita. Itu ibadah yang paling afdal walaupun sedikit, daripada kita banyak geraknya tapi hatinya lengah. Maka pertama adalah yu'minuna bil ghaib adalah pekerjaan hati. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, pekerjaan badan. Ya, amalul jawareh tingkat Islam. Tetapi sebenarnya salat ini kalau benar-benar itu gabungan antara pekerjaan hati dengan pekerjaan anggota badan. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun maknanya adalah dan kami dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan. Ini ibadah maliyah. Jadi di sini ada 3 ibadah. Orang muttaqin itu harus mengerjakan 3 ibadah sekaligus. Ibadah hati, ibadah badan, dan ibadah harta. Ya. Biasanya begitu 3 ini harus ada semuanya. Lah wa mimma razaqnahum, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa rizki yang kita dapat ini sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Muttaqin itu menganggap semua yang kita dapat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki dalam bahasa Arab maknanya banyak. Ya, tetapi secara umum rizki itu ada rizki halal dan rizki haram. Orang yang merampok itu ya rizkinya dari rampokan. Orang yang korupsi itu rizkinya dari korupsi. Jadi rezeki atau dalam bahasanya rizkon atau rezeki itu bisa halal, bisa haram. Lah banyak rezeki yang kita terima itu campuran, ada syubhatnya. Maka harus kita infakkan untuk membersihkan harta yang haram yang terselip di dalam harta yang kita ambil itu. Ya, banyak yang haram, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka kita infakkan supaya hati bersih dan harta kita bersih. Karena nafkah itu maknanya mengeluarkan. Segala sesuatu yang keluar namanya nafkah. Nafkah ini bisa
dilakukan orang Islam dan bisa dilakukan orang kafir. Dalilnya surat Al-Anfal ya, ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk apa? Untuk menghalangi jalan Allah. Jadi sama-sama infak, beda niat. Kalau umat Islam yunfikuna fi sabilillah, kalau orang kafir yunfikuna liyasuddu an sabilillah. Yang satu di jalan Allah, yang satu menghalangi jalan Allah. Sama-sama infak. Makanya nafiqat adalah binatang semacam tikus yang hidup di padang pasir. Jika dikejar oleh kucing, dikejar oleh anjing, dia akan buat lubang dalam padang pasir itu. Dan ketika kucing itu menunggu di situ, dia sudah keluar di pintu yang kedua atau pintu yang ketiga. Namanya nafiqat karena masuk dan keluar. Atau dikatakan nafiqat karena punya dua pintu. Oleh karena itu munafik. Disebut dengan munafik karena dia hakikatnya sudah keluar dari Islam. Disebut munafik juga karena dia punya dua hati. Masuk Islam tapi sebenarnya dia sudah qad kharaju dan dia sudah keluar dari Islam. Nah, makanya di Mesir itu ada namanya kereta api bawah tanah, dalam bahasa Arabnya apa? Metro Anfaq. Ya, yaitu metro itu adalah sepur itu kereta api yang di bawah tanah, di bawah anfak itu terowongan itu pasti punya dua pintu, disebut dengan metro anfakun. Anfak itu terowongan karena punya dua pintu. Itu kata-kata nafkah atau yunfikun atau infak. Lah infak di dalam Islam maknanya ada dua. Infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib yang pertama adalah zakat. Makna ayat ini adalah zakat, bukan infak saja. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kalau kita terjemahkan, dan mereka menginfakkan atau membayarkan zakat. Ya. Jadi rukun Islam dan rukun iman. Rukun imannya adalah yu'minuna bil ghaib. Rukun Islamnya salah satunya adalah salat dan zakat. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada nafkah wajib selain zakat adalah memberikan nafkah kepada anak dan istri, itu nafkah wajib. Adapun nafkah yang sunnah, infak yang sunnah sebagaimana kita ketahui, infak untuk pembangunan masjid, infak untuk anak yatim dan seterusnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ada tiga. Berikutnya pada hadirin rahimakumullah, tinggal satu ayat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bukan hanya tiga saja, ditambah satu lagi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu. Jadi penekanannya pada Al-Quran. Tadi sudah rukun iman, sudah diawalkan yu'minuna bil ghaib, ditambah lagi rukun imannya yaitu beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Jadi penekanan sini mutakin itu penekanannya kepada iman kepada kitab dan mengamalkannya. Hudan lil mutakin, maksudnya di sini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan di sini ya mencakup iman kepada rasul. Jadi iman kepada rasul dan iman kepada kitab jadi satu. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun, termasuk di dalamnya rukun iman. Kalau kita lihat di sini, Pak, yang banyak disebut rukun iman, yu'minuna bil ghaib. Itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada alam kubur, kemudian bima unzila ilaika, iman kepada kitab dan iman kepada rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wa bil akhirati hum yuqinun, iman kepada hari akhir. Walaupun sudah disebutkan dalam iman bil ghaib, itu menunjukkan pentingnya iman kepada hari akhir, ya, karena kebanyakan manusia rusak gara-gara tidak percaya kepada hari akhir. Yang kedua, bahwa yang penting dalam kehidupan ini bukan awal. Yang penting bagi dalam Ramadan bukan awal, tapi yang penting adalah yang terakhir. Makanya disebut wala akibatul lil muttaqin, akibat terakhir itu bagi orang yang
bertakwa. Jadi filosofi Islam itu adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Enggak apa-apa pertama kita seperti ini, tapi yang penting terakhirnya itu. Jadi apa-apa yang penting terakhir, termasuk sekolah ujian, awalnya bolos terus, yang penting dia naik kelas. Ya, awalnya malas, yang penting dia juara pertama. Kan yang penting terakhir. Ya. Jadi begitu seterusnya. Hidupnya yang paling terakhir. Awal enggak masalah, jelek, tapi yang terakhir baik. Orang menyebutnya dengan husnul khatimah. Ini filosofi wabil akhiratihum yuqinun. Ini ada kata-kata yakin. Yakin itu apa? Ya, yakin itu dari kata-kata yakinul ma' di fil birkah. Maksudnya kolam, ada kolam, ya, ada semacam air yang menggenang di kolam atau di mana ya, di tempat tertentu, itu yakin airnya. Kok air yakin? Ya, air yakin itu air yang tetap, ya, tidak berubah, tidak bocor, itu namanya yakin, tenang. Maksudnya bahwa yakin itu adalah suatu keyakinan yang ada di dalam hati, yang tidak berubah-ubah, itu namanya yakin. Kalau masih berubah-ubah namanya raiba fihi, namanya ragu-ragu. Maka tadi awal dimulai dengan la raiba fihi, ditutup dengan yakin. Ini jadi ayat mutakin ini diapit sifat-sifatnya dari la raiba fihi, yaitu yakin. La raiba itu tidak ragu-ragu. Kata lain daripada wabil akhiratihum yuqinun. Kalau sudah yakin tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dibeli oleh orang, tidak bisa digoyang-goyang. Itu namanya yakin dengan hari akhir. Maka orang sudah yakin dengan hari akhir, dia akan benar-benar beramal soleh. Satu lagi di akhir surat ya, disebutkan bahwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Orang sufi mengatakan, saya sudah yakin, ngapain saya sholat lagi? Orang yang sholat itu orang yang masih ragu-ragu. Jadi pada hadirin, anda ini dianggap orang-orang yang masih ragu-ragu, imannya masih lemah, maka sholat, puasa, zakat itu orang-orang yang masih ragu. Saya sudah yakin, tidak perlu ibadah lagi. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Nah, itu salah tafsir. Keyakinan di sini maksudnya adalah kematian, ya. Seakan-akan Allah berfirman, sembahlah Allah sampai engkau mati. Karena mati adalah keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat. Itu makna yakin itu ya mati itu. Ya, mati itu ya akhirat. Maka disebut dengan wabil akhiratihum yuqinun. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat walaupun sudah melebihi 15 menit. Jadi judulnya diganti hari ini menjadi 20 menit bersama ayat-ayat takwa. Ya mungkin besok berapa menit juga nggak tahu. Yang penting itu cuma judul saja, ya tidak harus 15 menit. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawarta darbi, syukran.